Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'd. Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini di malam hari yang mungkin sebagian tempat Allah berikan, Allah turunkan rahmat. Di antara rahmat yang Allah turunkan adalah hujan. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW ketika itu hujan sedang turun. Dan para sahabat kebingungan melihat sikap Rasulullah SAW. Yang mana ketika hujan turun, Rasulullah membasahi sebagian tubuhnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa yang sedang engkau lakukan?" Kemudian dengan satu kalimat yang Rasulullah jawab, hujan ini baru saja Allah ciptakan. Di antara bentuk syukur yang diajarkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW adalah ketika kita tidak terucap satu kata pun keluhan. Terkadang hujan turun, kita mengeluh. Terkadang panas menyengat, kita mengeluh. Padahal itu semua Allah berikan dan Allah yang lebih tahu kebutuhan dari hambanya. Dan di antara rahmat yang Allah turunkan berupa hujan, maka sudah seyogyanya kita sebagai hamba Allah untuk tidak berkeluh kesah atas rizki yang Allah berikan, yang Allah turunkan, baik itu berupa hujan ataupun yang lainnya. Karena terkadang rahmat yang Allah turunkan itu seharusnya bisa menjadi manfaat karena doa-doa yang dikeluarkan oleh manusia di muka bumi ini, tapi ada saja golongan-golongan ataupun manusia-manusia yang tidak mensyukuri nikmat itu sehingga banyak keluar ungkapan ataupun ungkapan-ungkapan celaan dari ciptaan yang baru saja Allah ciptakan. Maka di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita ketika kita menikmati, ketika kita mendapati suatu hal yang baik, maka Nabi Allah Muhammad SAW mengajarkan doa kepada kita, yaitu dengan doa Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau bisa juga Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa fil azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan adab dalam membaca Al-Quran. Apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran? Apa saja yang perlu kita berikan kepada Al-Quran sebelum kita lebih dalam bersama Al-Quran? Kenapa demikian? Kalau kita coba renungi beberapa hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, tentang keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran, tentang keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quran,
maka memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Hadis ini sudah sangat masyhur sekali. Sudah banyak sekali kita dengar di ceramah-ceramah, khutbah-khutbah dan sebagainya. Bahkan mungkin kita semua sudah hafal satu kalimat hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian man ta'allama al-Qur'an, adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kita melihat lebih dalam hadis ini, sebetulnya tidak hanya sebatas sebagai kabar gembira kepada mereka yang senantiasa membaca Al-Quran secara rutin, yang mereka mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja yang belum bisa membaca Al-Quran. Tidak hanya sebatas kabar itu. Tidak hanya sebatas kabar gembira bahwa merekalah di antara sebaik-baik manusia. Namun ada satu makna yang terkadang kita melupakan. Bahkan mungkin menyepelekan. Na'udzubillah. Apa itu maknanya? Segala sesuatu yang diiringi dengan keutamaan, fadilah yang besar, maka sesuatu itu sangat bernilai. Maka kita katakan sudah pasti Al-Quran adalah sesuatu yang agung, bernilai besar. Siapa saja yang berinteraksi dengannya akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan kita belum lancar membaca Al-Quran pun mendapat pahala. Apalagi mereka yang sudah lancar dengan fasih. Yang tidak lancar pun Allah berikan pahala kemuliaan. Bahkan sebelum membaca, baru kita niat untuk membaca, sudah ada pahala yang kita dapatkan. Itulah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, para ahli Quran. Apa makna yang terkandung dan kadang kita tidak lihat atau tidak nampak, ataupun makna itu tidak nampak, yaitu interaksi sebelum interaksi sebelum kita bertemu lebih dekat. Maksudnya apa? Bagaimana kita beradab dengan Al-Quran. Bagaimana sikap kita sebelum kita bertemu dengan Al-Quran. Itu satu makna yang terkandung dalam hadis ini. Yang kalau secara ringkas kita lihat, tidak ada maksud ke arah situ. Tetapi segala sesuatu yang diiringi dengan kemuliaan, bentuk kemuliaan, maka sesuatu itu, sebelum kita melakukan sesuatu itu, maka sebelum-sebelumnya juga harus didasari dengan adab-adab dalam berinteraksi. Kita bertemu dengan orang, kita bertemu dengan siapapun, bertemu dengan lebih tua, bertemu dengan guru-guru kita, bertemu dengan tokoh masyarakat semisal, secara tidak langsung, secara spontan kita akan memperlihatkan unggah-ungguh, memperlihatkan sopan santun yang kita miliki secara tidak langsung. Dan itu terkadang spontan. Itu di hadapan manusia yang bisa jadi spontanitas kita itu antara ikhlas dan tidak. Antara sopan santun yang kita berikan
mengharapkan sesuatu karena manusia atau mengharapkan sesuatu yaitu ridha Allah. Nah, di depan manusia saja kita sudah bisa spontan dengan sikap sopan santun. Lantas bagaimana dengan Al-Quran yang itu adalah kalamullah azza wa jalla, yang dimana itu adalah perkataannya Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Mulai proses turunnya saja Bapak Ibu, itu Allah pilihkan makhluk yang terbaik. Allah turunkan kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril menjadi sebaik-baik malaikat. Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad dan Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik nabi dan penutup para nabi. Maka sungguh ini adalah suatu kemuliaan yang tidak diragukan adanya. Maka sudah menjadi kewajiban, keharusan, bukan saran ataupun seyogianya begini begitu, tidak. Sebetulnya seharusnya kita sudah sadar dan paham kalau kita ingin berinteraksi dengan sesuatu yang berharga dan mulia, maka awal kita berinteraksi pun harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Bapak Ibu coba bayangkan ketika bertemu dengan mungkin salah seorang pejabat. Apakah beda sikap antara ketika Bapak Ibu bertemu dengan saudara yang biasa bertemu atau teman yang biasa bertemu dengan ketika Bapak Ibu bertemu dengan salah seorang tokoh masyarakat atau pejabat? Saya yakin pasti sikapnya berbeda. Ya. Dan itu manusiawi. Kalau di depan manusia kita bisa seperti itu, ya mungkin niat kita tidak 100% bisa ikhlas karena Allah, bisa jadi sopan santun yang kita tampakkan di depan manusia itu hanya sebatas supaya kita mendapatkan respon yang baik. Lantas bagaimana kita dengan Al-Quran yang sudah pasti itu adalah sesuatu yang Allah muliakan ketika siapa saja yang bisa berinteraksi dengan. Nah, maka malam hari ini kita akan melanjutkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab, etika, sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim tatkala berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Selanjutnya, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan mengikhlaskan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 2 sampai 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, mukhlisan. Dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni. Dan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Ana aghna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang ia menyekutukanku dalam amalan itu dengan selainku, maka aku pun meninggalkannya dan sekutunya.
dari dua dalil yang dipaparkan, maka sudah jelas Bapak Ibu bahwa Allah berlepas kepada siapa saja yang mensekutukannya. Dalam arti apa? Ketika seorang itu melakukan suatu ibadah, ketika seorang itu melakukan sesuatu apapun, tujuan yang ada dalam pikiran dan hatinya adalah bukan karena Allah. Maka sesuai dengan hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat itu sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Dan Rasulullah memberikan perumpamaan ketika seorang itu berhijrah atas dasar berniat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan sebaliknya, ketika dia berhijrah niatnya tidak untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka di sini katakan Allah berlepas diri. Maka segala sesuatu, apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk sesuatu yang kita lakukan, yang pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah niat. Dan niat hanya kita dan Allah yang tahu. Karena ini masalah batin atau sesuatu yang tidak nampak. Kita tidak bisa menghakimi seseorang, oh dia tidak niat, dia tidak ikhlas dan sebagainya. Allah yang tahu apakah fulan ini betul-betul niat karena Allah ataukah tidak. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah husnudzan, yaitu berbaik sangka. Niatnya bukan karena Allah atau karena Allah, itu bukan urusan kita. Biarkanlah kita serahkan kepada Allah yang lebih ataupun yang maha mengetahui. Karena itu suatu perkara yang gaib. Masalah niat adalah masalah hati. Dan tidak ada seseorang pun yang bisa membaca isi hati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimun bidzatis sudur. Allah itu alim, maha mengetahui segala isi hati manusia. Kita ringkas saja Bapak Ibu karena sudah kita bahas satu pertemuan membahas tentang niat. Jadi kita ringkas tentang niat ini. Baik, selanjutnya, poin selanjutnya, dan kita akan mulai fokus pembahasan adab dalam bertilawah atau adab dalam membaca Al-Quran. Setelah kita memperbaiki niat kita perhatikan niat kita, maka yang kedua adalah suci dari hadas, suci dari sesuatu yang kotor atau sesuatu yang najis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah melainkan dalam keadaan suci. Hadis riwayat Abu Dawud. Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin atau qala ala taharatin. Nabi SAW bersabda, sungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, melainkan dalam keadaan suci. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam hadis ini ada suatu anjuran. Ada suatu anjuran untuk sebelum kita membaca Al-Quran, hendaknya kita suci dari hadas.
Hendaknya kita suci dari hadas. Dan hadis di sini menjelaskan bahwa bentuk hukum yang diberikan oleh Nabi kepada kita terkait suci terlebih dahulu sebelum baca Al-Quran tidak sampai kepada suatu hal yang wajib. Karena kalimat yang Rasulullah sampaikan di sini, aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan suci. Tidak ada ancaman, tidak ada kata pelarangan secara spesifik, maka di sini tidak ada ataupun tidak sampai derajat itu sesuatu yang wajib. Maka bersuci sebelum membaca Al-Quran adalah sesuatu yang sangat baik. Sunnah yang dianjurkan, namun tidak sampai dalam kewajiban yang harus ditunaikan. Karena kalimat yang tertera di situ, aku tidak suka. Maka Rasulullah tidak menyukai seseorang yang dia ingin beribadah kepada Allah atau berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran di antaranya, tanpa bersuci terlebih dahulu. Atau tanpa keadaan suci. Atau tanpa dalam keadaan suci. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala berkata, jika seseorang membaca dalam keadaan berhadas, maka hal itu dibolehkan menurut jumhur ulama. Hadis-hadis tentang bolehnya membaca Al-Quran tanpa bersuci atau dalam keadaan berhadas itu cukup banyak. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini bahwa jika seorang itu membaca dalam keadaan hadas, maka boleh. Tidak sampai yang tidak dibolehkan. Tetap boleh, hanya saja sebisa mungkin kita hindari hal-hal seperti itu. Kalau kita bisa berwudu sebelum kita membaca Al-Quran, kenapa tidak? Kalau bisa kita berwudu sebelum membaca Al-Quran, kenapa tidak? Kalau kita bisa suci sebelum kita membaca Al-Quran, kita bisa bersih sebelum kita membaca Al-Quran, kenapa tidak? Ya. Karena yang akan kita jumpai, yang akan kita baca adalah bukan sembarangan kalimat, bukan sembarangan bacaan, tetapi ini adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Maka adab yang kedua, mulai kita ajarkan kepada diri kita untuk tidak lupa berwudu sebelum membaca Al-Quran. Suci dari hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Kemudian selanjutnya, di antara adab sebelum kita membaca Al-Quran adalah memilih tempat yang baik. Mungkin di sini bisa tambahkan memilih tempat dan waktu yang baik. Imam Al-Qurtubi berkata, jangan membaca Al-Quran di pasar-pasar, di tempat-tempat permainan dan hiburan, dan di perkumpulan orang-orang pandir. At-Tibyan fi Afdhalil Azkar. Maksud dari tempat yang baik atau waktu yang baik adalah kita memilih tempat di mana tempat itu bersih dari segala kotoran atau bersih dari sesuatu yang najis, bersih dari sesuatu yang tidak baik untuk ditampakkan. Memilih waktu yang baik, maka waktu yang di dalamnya
ada kesempatan dalam berdoa. Mustajabnya dalam berdoa. Di antaranya adalah sepertiga malam. Maka di sini, di sepertiga malam ini mungkin tidak hanya kita membaca Al-Quran, tetapi bisa kita coba untuk menghafalkan Al-Quran. Karena di antara satu hari penuh, waktu terbaik adalah di sepertiga malam. Nah, untuk adab yang ketiga ini sudah jelas. Ketika kita membaca Al-Quran, maka pilihlah tempat yang baik dan waktu yang baik. Ada beberapa waktu yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Di antaranya sepertiga malam tadi ya. Kemudian setelah maghrib, setelah isya, waktu di mana kita sudah senggang dalam aktivitas sehingga kita tidak berat dalam pikiran-pikiran yang mungkin masih terfikirkan. Jadi kami waktu di pesantren ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk waktu menghafal, ada juga waktu yang dianjurkan untuk waktu murojaah. Nah, di antara waktu yang dianjurkan untuk menghafal Al-Quran adalah sepertiga malam atau beberapa menit atau beberapa jam sebelum waktu subuh tiba. Ini adalah waktu terbaik dan sudah sudah dibuktikan secara nyata bahwa banyak santri yang hafal dengan cepat, hafal dengan mudah di waktu-waktu ini. Ya. Kemudian setelah sholat subuh, itu juga waktu di mana bisa untuk menghafal Quran. Kemudian setelah isya sebelum tidur. Kenapa tidak siang hari? Karena siang hari dengan cuaca yang sudah mungkin panas, fokus dan konsentrasi kita sudah melemah. Belum lagi ditambah dengan penat atau ngantuk, capek dan sebagainya. Maka ketika kondisi fisik sudah seperti itu, tidak dianjurkan untuk menghafal Quran. Maka bagaimana? Maka itu digunakan untuk waktu membaca Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, murojaah dan sebagainya. Tapi ini adalah waktu-waktu yang kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak ada anjuran khusus di mana waktu harus membaca Al-Quran di waktu ini. Tidak ada anjuran khusus kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan hal demikian. Semisal membaca surat Al-Kahfi di malam atau hari Jumatnya, nah itu berarti ada ketentuan khusus yang perlu kita baca di waktu yang khusus. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, maka kita boleh membaca kapanpun dan dimanapun. Yang jelas, tempat dan waktu itu adalah tempat dan waktu yang menunjukkan baik, tidak ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Kemudian selanjutnya, menghadap kiblat. Nah, ini di antara adab yang seringkali kita lupakan. Ya. Seringkali kita lewatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Ya, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 144. Di sini menjadi dalil, ayat ini menjadi dalil bahwa ketika kita melakukan suatu ibadah, bentuk ibadah, maka sebisa mungkin kita hadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram atau ke arah kiblat. Tidak hanya sholat saja kita wajib menghadap kiblat, namun ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berdoa, dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kenapa? Karena itu adalah
apa namanya, sesuatu yang sangat baik karena kita menghadapkan wajah kita ke tempat yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala berkata, keadaan ini yang paling sempurna. Seorang pembaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, bersandar pada tempat tidur, atau dalam keadaan yang lain, dibolehkan, tidak ada masalah. Dan tetap mendapat pahala. Tetapi kedudukannya di bawah orang yang membaca Al-Quran menghadap kiblat. Ya. Jadi seperti itu. Sebisa mungkin tidak lupa untuk menghadap kiblat saat kita membaca Al-Quran. Kalaupun semisal tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka insya Allah dengan tempat yang baik dan sikap duduk kita yang baik, insya Allah tidak menjadi masalah. Karena memang tidak ada larangan untuk tidak menghadap kiblat. Ini hanya sebagai anjuran, sebisa mungkin kita mengarahkan wajah kita, fawalli wajhaka syatral masjidil. Arahkan wajah kita ke arah kiblat. Itu yang keempat. Kemudian adab selanjutnya adalah bersiwak. Dan tadi menghadap kiblat itu sesuatu yang masih noponge, masih kadang kita lupa atau kita sepelekan. Nah, adab yang kelima ini mungkin bisa jadi hanya segelintir orang yang bersiwak sebelum baca Al-Quran. Ya. Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrab. Siwak itu pembersih mulut dan mendatangkan ridho Allah. Maksudnya apa? Ini dikaitkan dengan hadis Nabi SAW tentang Allah itu mencintai hal-hal yang indah. Karena siwak sebagai alat pembersih, terkhusus pembersih mulut, dan ketika seorang itu berkomunikasi, berinteraksi, bertemu dengan siapapun, maka yang pertama kali orang itu melihat secara mudah adalah mulut kita. Ya. Maka di sini masuk dalam adab sebelum baca Al-Quran. Sebisa mungkin mulut kita dalam keadaan yang bersih. Mohon maaf, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Mungkin setelah makan ya, makan apa begitu, yang keluar aroma mulutnya ya yang dia makan. Biasanya seperti itu. Makan duren, yang keluar bau duren. Ya kalau makannya duren, wangi nggak apa-apa. Ya kalau semisal makanan-makanan yang membuat bau-bau yang tidak sedap, itu kan muskil atau repot nanti. Tapi sebisa mungkin kita bersihkan mulut kita terlebih dahulu sebelum kita membaca Al-Quran. Kalau kita ketemu seorang yang mungkin kita anggap istimewa saja, kita harus membersihkan mulut, wangi dan sebagainya. Masa iya bertemu ataupun baca Al-Quran, kita tidak membiasakan mulut kita dalam keadaan bersih. Sebetulnya adab bersiwak ini sudah menjadi satu paket dengan ketika kita berwudu. Ketika kita berwudu, maka kotoran-kotoran yang ada dalam mulut sudah keluar. Seharusnya seperti itu. Kalaupun tidak, maka bisa kita tambah dengan kita bersiwak. Kalau semisal kita tidak punya siwak misalnya, nah beberapa ada yang mengkiaskan dengan sikat gigi. Boleh dengan sikat gigi ataupun alat-alat yang semisal dengannya. Namun tetap ada perbedaan ataupun nilai yang berbeda antara siwak dengan sikat gigi, jelas beda. Ya. Karena siwak ini langsung Rasulullah sebutkan bahwa siwak ini salah satu di antara alat pembersih yang disunahkan untuk kita miliki dan kita coba ketika kita membersihkan mulut.
Tidak hanya sebelum membaca Al-Quran, sebelum sholat, kapanpun kita bersihkan gigi dengan siwak. Alhamdulillah di tempat kita sudah banyak yang menjual siwak. Mungkin nanti bisa itu diikhtiarkan untuk ada di rumah. Jadi kita punya siwak, tidak repot harus memakai pasta gigi dan sebagainya. Mungkin kalau pakai pasta gigi saat mandi. Tapi kalau misalnya kita berpergian safar, ya itu bisa dengan siwak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan bagi Al-Quran, maka sucikanlah dengan siwak. Nah, ini perkataan yang indah sekali dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan bagi Al-Quran. Ya. Makhraj yang kita keluarkan melalui mulut-mulut kita, melalui mulut kita. Maka sudah sepantasnya jalan yang dilalui oleh kalamullah Azza wa Jal, kita berikan jalan yang terbaik dengan salah satu ikhtiarnya, kita membersihkan mulut dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, ini mungkin sesuatu yang dianggap remeh. Tetapi kalau kita coba aplikasikan Bapak Ibu, insya Allah pahalanya itu luar biasa. Kenapa? Karena satu bentuk kebaikan yang kita ikhtiarkan dan kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, apalagi itu adalah dalam rangka kita ingin membaca Al-Quran, maka itu pahalanya luar biasa sekali. Jangankan kita membaca Al-Quran, kita mempersiapkan siwak, membersih mulut untuk membaca Al-Quran, kita memberikan senyuman kepada saudara kita, itu ada pahalanya. Memberikan senyuman. Nah, kita berikan senyuman ke anak-anak kita, ke suami atau istri kita. Kemudian anak-anak kita, suami istri kita membalas dengan senyuman. Mereka melihat kita tersenyum, nampak kebahagiaan, walaupun mungkin hanya kebahagiaan yang terlintas sedikit, sudah menimbulkan bahagia, itu ada pahala di situ. Bagaimana ketika kita menyiapkan segala sesuatu untuk membaca Al-Quran agar saat kita membaca Al-Quran bisa maksimal. Ya. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya membaca isti'adzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 98, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, jelas di sini Allah sudah memberikan penjelasan di dalam surat An-Nahl bahwa sebelum membaca Al-Quran hendaknya mohon fasta'idz billah. Hendaknya mohon perlindungan kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Di sini memberikan informasi bahwa ketika seorang hamba itu hendak melakukan suatu ibadah, maka syaitan akan bersiap untuk mengganggu ibadah hamba tersebut. Itu sudah menjadi tugas syaitan. Ya. Maka sebelum kita membaca Al-Quran, sebisa mungkin tidak boleh lupa untuk berta'awudz atau mengucapkan kalimat isti'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena bisa jadi di antara sebab kita tidak awet dalam membaca Al-Quran, mudah ngantuk, mudah bosan, dan sebagainya. Mungkin itu godaan-godaan yang diberikan syaitan kepada kita. Bisa jadi saat ucapan ataupun kalimat ta'awud yang kita ucapkan itu belum maksimal, belum mantap, belum sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, sehingga
doa yang kita panjatkan kepada Allah juga tidak memberikan hasil yang cukup baik. Bagaimana maksudnya? Begini, Bapak Ibu ketika memohon sesuatu atau meminta sesuatu, dengan memintanya itu lemes, tidak sungguh-sungguh, tidak serius, apakah seseorang yang kita mintai itu mudah untuk memberikan kepada kita? Justru tidak. Si pemberi akan bertanya-tanya, ini orang sungguh-sungguh atau enggak? Jangan-jangan hanya cuma coba-coba atau apa gitu, karena tidak terlihat. Berbeda ketika kita meminta, memohonnya dengan penuh semangat, maksimal, maka si pemberi juga akan semangat pula untuk memberikan sesuatu yang diinginkan. Sama halnya ketika kita membaca ta'awudz, membaca kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau bacaan itu belum sesuai dengan kaidah tajwid, bagaimana kualitas doa kita yang kita panjatkan kepada Allah? Padahal ta'awudz itu isinya doa. Bagaimana kualitas doa kita kalau membaca doanya kita saja belum maksimal? Nah, ini juga sebagai pengingat untuk diri saya pribadi, dan juga semoga bisa ada manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dalam membaca ta'awudz tidak bisa kita anggap kecil atau kita remehkan. Sebisa mungkin kita baca dengan maksimal, kita baca dengan pelan, kita hayati, karena itu adalah doa yang kita panjatkan sebelum kita membaca Al-Quran, agar saat kita membaca Al-Quran terhindar dari godaan-godaan syaitan, sehingga kita bisa menikmati kebersamaan kita dengan Al-Quran. Nah, itu. Nah, para ulama menyimpulkan kalimat ta'awudz itu hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan sebelum kita membaca Al-Quran. Walaupun kita baca hanya satu ayat atau dua ayat. Ya. Walaupun itu hanya kita baca satu ayat, bacalah awali dengan ta'awudz. Walaupun itu kita membaca awal surat atau pertengahan surat, awali dengan ta'awudz, awali dengan isti'adzah. Nah, adab yang ketujuh membaca basmalah. Nah, ini ada rinciannya. Dalilnya di mana? Pada suatu hari Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Lalu tiba-tiba beliau pingsan. Tidak lama beliau mengangkat kepala sambil tersenyum. Kami bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tadi telah diturunkan kepadaku sebuah surat. Lantas beliau membaca basmalah, kemudian baru membaca surat Al-Kautsar. Hadis riwayat Muslim. Di sini disampaikan bahwa Nabi ketika sebelum membacakan surat Al-Kautsar, Nabi mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Apa itu basmalah? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama Quran memberikan kesimpulan, kalau kita membaca di awal surat, maka awalilah dengan ta'awudz dan basmalah. Tetapi ketika kita mengawali ataupun membaca Al-Quran di pertengahan surat, maka cukup dengan ta'awudz saja, tanpa perlu basmalah. Ya. Semisal kita membaca awal surat An-Nas, maka silahkan diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Namun ketika kita membaca di pertengahan surat An-Naba misalkan, ya, maka cukup dengan ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita membaca ayat. Nah, dalilnya ini, ya. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor 400. Ketika Nabi SAW ingin membacakan surat Al-Kautsar, beliau mengawali dengan basmalah. Lantas apakah boleh ketika kita membaca Al-Quran di pertengahan surat,
Tetapi kita membaca ta'awud dan basmalah satu paket, maka jawabannya tidak mengapa. Ini adalah hal yang longgar, tidak menjadi keharusan bahwa ta'awud basmalah hanya dibaca ketika awal surat. Ketika pertengahan surat, ta'awud saja. Ini sesuatu yang longgar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masih belum bisa merutinkan seperti itu, dan masih terbiasa ketika awal surat ataupun pertengahan surat tetap satu paket ta'awud dan basmalah, maka tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ya. Kecuali saat kita mengawali surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah. Maka surat At-Taubah tidak perlu diawali dengan membaca basmalah. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran pun tidak ditulis basmalah di situ. Salah satu alasannya yang pertama, antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surat namun dibagi dua karena terlalu panjang. Ada juga pendapat ulama karena At-Taubah ini diawali dengan murka Allah. Diawali dengan murka Allah, bara'atun minallah, ya. Dan tidak pas ketika basmalah itu disandingkan dengan awal surat At-Taubah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, langsung masuk ke Allah murka. Nah, ini sebagian pendapat ulama seperti itu. Makanya ketika kita membaca At-Taubah tanpa perlu membaca atau mengawali basmalah, langsung ta'awud saja. Atau biasanya diawali oleh ayat-ayat sebelumnya. Baik, itu terkait dengan isti'adah atau basmalah. Kenapa hukum ini longgar? Boleh saat pertengahan surat, walaupun sebagian ulama mengajarkan untuk ta'awud saja, tetapi boleh juga kita membaca ta'awud plus basmalah. Kenapa? Karena ada satu hadis yang Nabi sampaikan bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, maka awalilah dengan bismillah. Awalilah dengan bismillah. Jadi segala sesuatu yang baik-baik kita awali dengan bismillah. Maka di sini hukumnya longgar, jadi tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya adalah membaca dengan tertib. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Imam At-Tabari berkata, perjelaslah bacaan Al-Quran apabila kamu membacanya, dan perlahan-lahanlah dalam membacanya. Ummul Mukminin Hafsah mensifati qiraah Nabi dengan beliau membaca sebuah surah dan mentartilkannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan membaca dengan tartil itu maksudnya adalah membaca dengan penuh ketenangan. Membaca dengan pelan, membaca dengan baik, dengan menjaga tajwidnya, maka itu maksud dari tartil. Ulama Al-Quran memberikan tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya tartil. Dan tingkatan pertama yang paling pelan adalah tahqiq. Ada tahqiq, tartil, tadwir, dan hadr. Itu di antara tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Nah, tartil berada dalam posisi tengah-tengah, yang dimana kita dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran, membaca dengan pelan, agar kita bisa menikmati bacaan kita dan terhindar dari banyaknya kesalahan. Karena banyaknya lahan atau kesalahan yang kita perbuat dalam baca Al-Quran, karena sebab salah satunya adalah bacaan kita yang terlalu cepat. Bacaan kita yang terlalu cepat. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya adalah memperindah suara bacaan.
Memperindah suara baca. Rasulullah SAW bersabda, Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada sebuah anjuran ketika kita membaca Al-Quran tidak dengan nada yang monoton, tidak dengan nada yang datar, yang tidak ada menarik, ya, tidak ada daya tarik untuk meningkatkan semangat. Ya. Ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan nada yang baik, nada yang bisa nada yang baik didengar, kemudian ada orang lain yang mendengar ketika kita mengaji, dan orang lain yang mendengar itu membuat tertarik untuk membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala. Padahal kita tidak mengajak. Hanya ketika itu kita sedang membaca Al-Quran, ada orang lain yang mendengar bacaan Al-Quran kita, mereka terbawa untuk ikut ingin membaca Al-Quran. Nah, ini salah satu syiarnya. Kenapa Rasulullah memberikan anjuran untuk hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, agar Al-Quran itu bisa menjadi syiar kepada yang lain. Imam An-Nawawi berkata, kaum salaf dan khalaf. Salaf itu terdahulu, khalaf itu belakangan, ya. Jadi ada ulama salaf, ulama khalaf. Ulama salaf itu mutaqaddimin, ulama terdahulu. Kalau khalaf itu mutaakhirin, ulama belakangan, akhir-akhir ini, kontemporer. Jadi khalaf yang baru begitu. Dan para ulama setelah mereka dari berbagai negeri yang termasuk para imam kaum muslimin telah sepakat atas disunahkannya memperindah suara dalam membaca Al-Quran. Ya, tetapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, memperindah ini bukan berlebihan. Ya, kata Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Manzumah Jazariyah, beliau mengatakan tidak boleh takalluf dalam membaca Al-Quran. Apa itu takalluf? Yaitu berlebihan dalam membaca Al-Quran. Itu tidak boleh. Salah satu bentuk berlebihan dalam membaca Al-Quran adalah terlalu meliuk-liuk nadanya atau iramanya yang dipakai. Ada sebagaimana irama nada yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Nabi ataupun oleh para ulama qiraat, para ulama Al-Quran, yaitu nada yang bisa dinikmati tetapi tetap terjaga kaedah tajwid dalam ayat yang dibaca. Kalau sampai melanggar kaedah tajwid, walaupun bacaan yang dia lantunkan itu terasa nikmat dengan irama atau nadanya, maka tidak termasuk menghias Al-Quran dengan suara-suara kita. Jadi tidak termasuk dalam hadis ini. Maka di antara arahan ataupun nasihat para ulama qiraat adalah sebelum kita mempelajari irama lebih dalam, sebelum kita mempelajari lagu, irama, nada dalam Al-Quran, maka kuatkanlah pondasi terlebih dahulu, yaitu kita pahami terlebih dahulu tajwid dan kawan-kawannya. Apa itu hukum-hukumnya, makhrajnya, sifatnya. Ketika kita sudah cukup kuat atau kita sudah pondasi tajwid kita kuat, bacaan kita sudah baik, dasar bacaan kita sudah baik, maka boleh kita mulai mencoba untuk berlatih dengan irama. Kenapa? Karena ketika kita sudah belajar irama, supaya tajwid kita itu tidak mengikuti irama. Irama yang harus mengikuti tajwid. Nah, kebanyakan anak muda sekarang, Bapak Ibu, ya kebanyakan ya anak muda sekarang itu belajar irama dahulu. Belajar irama dulu tanpa menguatkan pondasi tajwidnya. Alhasil apa? Alhasil
Karena dia tidak berguru, hanya belajar lewat YouTube, akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan suara-suara liuk-liuk yang tidak dibenarkan. Nah, ya. Nah, ini yang seperti ini karena sebab dia tidak menguatkan pondasi di awal. Bagaimana rumah itu bisa dibangun 2 lantai kalau pondasinya tidak kuat, menancap ke bawah. Salah satu syarat rumah itu bisa dibangun 2 lantai, 3 lantai sebagainya, ceker ayamnya, kalau tidak salah seperti itu, cakar ayamnya itu harus kuat. Bagaimana dengan Al-Quran yang itu adalah kalamullah, tidak bisa kita buat main-main. Kalau kita mau belajar irama, boleh silahkan. Asalkan tidak takalluf, tidak berlebih. Dengan syarat kita kuatkan pondasi bacaan kita terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru belajar irama, tidak perlu. Dan ulama qiraat juga tidak mengenal irama-irama yang kita kenal yang biasa di Indonesia biasanya itu ya. Tidak perlu kita belajar sesusah itu. Kita cukup ada hiasan-hiasan nada yang kita keluarkan dari suara-suara kita, itu sudah mencukupi. Begitu. Ada hiasan yang nampak saat kita membaca. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya mentadabburi dan khusyuk. Mentadabburi dan khusyuk. Di dalam surat Shad, surat Muhammad, surat Al-Isra tentang dianjurkannya untuk tadabbur dan khusyuk. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Surat Shad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Surat Muhammad. Wa yakhiruna li'adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Surat Al-Isra. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan ini diantara bentuk pengagungan yang indah tatkala ketika kita bisa beribadah dan kita bisa mentadabbur ataupun kita bisa khusyuk di dalamnya. Pastinya ketika kita khusyuk, ketika kita melakukan suatu ibadah, maka perlu adanya fokus dan konsentrasi. Fokus dan konsentrasi tidak bisa kita dapati ketika niat kita tidak betul-betul kuat, tidak betul-betul lurus karena Allah, maka khusyuk juga akan susah kita dapat. Ketika niat itu betul-betul kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di antara bentuk kemudahan kita bisa khusyuk dalam membaca Al-Qur'an adalah niat kita tidak berbelok tetapi lurus, ya, begitu. Abdullah bin Ash-Shikh berkata, aku mendatangi Nabi sewaktu beliau salat dan terdengar dari rongga dada beliau suara isak tangis seperti air yang mendidih dalam bejana. Nah, di antara sunnah yang kadangkala kita belum ataupun cukup sulit kita coba praktekkan adalah menangis saat kita membaca Al-Quran. Ya, menangis saat kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling bagus suara dalam membaca Al-Quran adalah orang yang jika kalian mendengar dia membaca, kalian menyangka dia takut kepada Allah. Jadi ketika kita seolah ketika ada orang yang membacakan ayat Al-Quran, kita mendengarnya, kita merasa bahwa dia sedang ketakutan apa yang sedang ia baca. Maksudnya apa? Apa yang dia baca betul-betul terhayati di dalam hati,
sehingga mengalir ke dalam suara dan yang dikeluarkan adalah sebuah rasa takut, karena itu bentuk ibadah yang dilakukan. Bisa jadi ibadah yang dilakukan bisa diterima atau tidak. Inilah di antara bentuk sebaik-baik atau sebagus-bagus dari suara orang yang baca Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, orang lain yang mendengarnya merasakan seolah-olah dia sedang membaca dengan rasa takut. Kemudian ada selanjutnya, mengeraskan bacaan jika tidak mengganggu. Satu, dua lagi ya. Mengeraskan bacaan jika tidak mengganggu. Rasulullah SAW bersabda, ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanas sauta bil qur'ani yajharu bihi. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti halnya Nabi yang bersuara indah dalam membaca Al-Quran dengan dijaharkan. Jahar itu maknanya dikeraskan. Maka ketika kita tidak mengganggu orang lain, maka silahkan jaharkanlah bacaan Al-Quran kita. Di antara bentuk hikmah kita menjaharkan bacaan kita adalah adanya syiar. Syiar dalam membaca Al-Quran. Namun ketika ada orang sholat di samping kita atau ada orang sholat di sebelah kita, maka kita disunahkan untuk melirihkan bacaan. Kenapa? Karena kita tidak dianjurkan untuk membaca dengan bacaan jahar ketika ada orang yang sedang sholat. Biarkanlah orang yang sedang sholat itu khusyuk dalam sholatnya dan kita khusyuk dalam bacaan Quran kita. Jangan sampai bacaan Quran kita mengganggu orang yang sedang sholat. Rasulullah bersabda, orang yang menjaharkan al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang menjaharkan, mengeraskan bacaan Al-Quran seperti orang bersedekah secara terang-terang, dan orang yang mensirkan bacaan Al-Quran seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini istilah yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud. Ketika kita mencoba membaca Al-Quran dengan keras, seolah-olah seperti sedekah secara terang-benderang, secara terang-terangan, ya, terlihat oleh yang lain. Adapun ketika kita bacaan kita lirihkan, seperti kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kedua hal ini memiliki kebaikan, ya, walaupun semuanya pasti ketika kita melakukan suatu ibadah ada celah syaitan untuk merusak ibadah kita. Tidak semuanya ketika kita membaca apa dengan jahar menandakan kita sum'ah atau riya dan sebagainya. Semua itu tergantung dari niat awal sebelum kita membaca Al-Quran. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak berhak menilai niat seorang, karena niat itu hanya dirinya, hanya diri kita, dan Allah yang tahu. Hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu tentang kualitas dari niat seseorang. Kemudian yang terakhir, membaca ayat demi ayat. Rasulullah Ummu Salamah berkata, Rasulullah memutus qiraahnya. Nah, di sini di dalam kesimpulan para ulama qiraat bahwa disunahkannya untuk membaca Al-Quran dengan satu ayat demi ayat. Tidak dianjurkan untuk membaca secara lempeng terus-menerus, satu kali nafas misalnya begitu ya, satu kali nafas. Nah, ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah dibaca dengan tenang, satu demi satu diselesaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah, Rasulullah memutus qiraahnya. Berarti apa? Membaca wakaf pada setiap akhir ayat. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah membaca Al-Quran ayat demi ayat. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah sampai sudah di 12 poin adab dalam membaca Al-Quran yang disampaikan ataupun yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Semoga kita bisa meneladani apa-apa yang sudah Rasulullah ajarkan dan kita bisa
mengaplikasikan secara kontinu, secara istiqomah, dan Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya disertai dengan adab-adab sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi. Sampai di sini kami kembalikan kepada moderator jikalau ada yang ingin ditanyakan.